Shalom. Pada saat hari ini kita mau sama-sama merenungkan dan belajar apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Sebelum kita lebih lagi melanjutkan aktivitas kita, mari kita sama-sama merenungi 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Setiap orang pasti memiliki kelemahan, sebab kelemahan adalah suatu keterbatasan yang kita warisi atau dapatkan karena adanya suatu peristiwa yang terjadi di mana kita tidak bisa menolaknya. Namun, di atas semuanya itu ada satu hal yang harus kita perhatikan, yaitu bahwa kelemahan bukanlah masalah utama. Yang paling penting adalah apa yang kita kerjakan saat kita menyadari kelemahan yang ada di dalam diri kita. Terkadang kelemahan yang ada dalam diri kita itu ada dengan tujuan agar kita belajar untuk lebih rendah hati dan supaya kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan itu tidak akan terkesan kepada orang-orang yang menganggap dirinya kuat, pintar, atau mampu melakukan segalanya dengan kekuatan sendiri, tapi Tuhan sangat tertarik kepada orang-orang yang mengakui dan menyadari keterbatasan dan kelemahannya. Di dalam Alkitab, kita bisa melihat banyak contoh kisah orang-orang yang biasa, yang memiliki banyak kelemahan, namun hidupnya dipakai Tuhan secara luar biasa. Sebut saja Musa, salah satu contoh. Sebelum menjadi pemimpin besar Israel, ia adalah orang yang tidak percaya diri dan merasa tidak layak. Di dalam Keluaran pasal yang keempat ayat yang ke-10. Meskipun kita memiliki banyak kelemahan, Tuhan tidak bisa dibatasi oleh keterbatasan kita. Kita adalah bejana-bejana tanah liat, dan Tuhan adalah pengerjanya. Saat kita izinkan Dia bekerja melalui kelemahan kita, Dia akan membentuk kita menjadi bejana yang luar biasa. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan, karena Dia yang memberi kekuatan. Di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Siapapun kita yang punya banyak kelemahan, yang punya banyak keterbatasan, Tuhan bisa memakai itu semua. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahwa apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Tuhan suka memakai orang-orang yang bodoh dan lemah bagi dunia, karena di sanalah kuasa Allah akan dirasakan sangat nyata. Karenanya kita tidak perlu malu terhadap kelemahan kita. Namun sebaliknya, kita tidak boleh pula bermegah dengan kelebihan kita. Sebagai peringatan, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ingatlah bahwa kita memiliki dan memang terbatas dalam segala hal. Lebih dari segalanya, kita harus menyadari bahwa Tuhanlah yang memampukan kita, bukan karena kuat dan hebatnya diri kita. Karena itu seperti ada tertulis
Barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-31. Terima kasih Tuhan. Di tempat kami masing-masing, kami datang mau menyembah-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau saja sumber kehidupan kami. Engkau sajalah pusat dari segalanya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami ada itu karena-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang menjadikan pusat dari kehidupan kami Tuhan. Ajari kami untuk melihat Engkau sebagai pusat, sebagai yang utama di hidup kami. Tiada seorang pun seperti Engkau Bapa di dunia ini Tuhan. Menjadi pusat dari segalanya Tuhan. Lewat kelemahan kami sekalipun Bapa. Kami hanya memandang Engkau saja, bukan memandang hidup kami. Mungkin hidup kami punya banyak keterbatasan, punya banyak kelemahan, tapi saat kami memandang Engkau, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas atas hidup kami Bapa. Karena Engkau memandang kami begitu berharga Bapa.
selamanya. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu terbesar atas hidup kami, Bapa. Kasih karunia-Mu itu nyata atas hidup kami. Dalam kelemahan kami, kuasa-Mu itu bekerja, Tuhan. Biarlah kami cuma memandang kasih-Mu, Bapa. Biarlah kami memandang pengorbanan-Mu di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat pagi hari ini. Kami bersyukur Bapa buat hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau lebih lagi berbicara atas hidup kami, menyadarkan setiap iman kami, cara pandang kami, untuk lebih lagi memandang salib-Mu, untuk lebih lagi memandang kasih karunia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Mungkin kelemahan boleh ada, keterbatasan boleh ada, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu itu nyata dalam hidup kami, Bapa. Penyertaan-Mu itu nyata dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Biarlah kami menyadari betul Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus buat hari ini, Bapa. Lebih lagi Tuhan, kami mengikut sertakan Engkau di dalam setiap apa yang kami lakukan, apapun aktivitas yang kami lakukan. Biarlah hanya nama-Mu, biarlah hanya nama Engkau saja yang layak dipuji, yang layak disembah di dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur buat hari ini, Tuhan. Berikan kami apa yang dunia tidak bisa berikan, sehingga kami boleh melihat kasih Tuhan itu lebih besar dari apapun juga, Tuhan. Sehingga kami boleh melihat kasih Tuhan itu lebih besar dari apapun juga, Bapa. Ucap syukur hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.